bulan Ramadan disebut dengan bulan Syahrul Siyam. Yang kedua disebut dengan Syahrul Qiyam. Yang ketiga disebut dengan Syahrul Quran. Yang keempat disebut dengan Syahrul Sadaqah. Yang kelima disebut dengan Syahrul I'tikaf. Yang keenam disebut dengan Syahr fihi lailah khairun min alfi syahr. Dan yang ketujuh syahr yatadha'afu fihi al-ajru wath-thawab. Yang kedelapan Syahrun Najah wal Falah. Yang kesembilan Syahrul Fitrah. Ibarat Allah yang kami muliakan, dan ini tidak ada di luar bulan Ramadan. Hanya Ramadan yang memiliki predikat yang begini agung. Makanya bulan Ramadan disebut dengan Syahrul Mubarak, bulan yang sangat diberkahi. Allah Maha tahu bahwa manusia diciptakannya dengan 3 unsur dalam badannya. Yang pertama unsur maddi, yang kedua unsur rohi, yang ketiga unsur nafsi atau nafsani. Unsur maddi jasad kasar, unsur rohi roh yang ditiupkan ke dalam jasad sehingga jasad ini hidup. Unsur nafsani atau nafsi adalah nafsu yang ada di dalam badan. Unsur ketiga tidak ada pada malaikat, yaitu unsur nafsani, tidak ada. Malaikat tidak punya nafsu, tapi kita punya. Untuk Bapak Ibu ketahui, nafsu ini cukup untuk membuat kita masuk neraka. Tak perlu ada setan, tidak perlu ada iblis, tidak perlu ada jin pengganggu. Nafsu sudah cukup untuk mengantarkan kita menjadi ahli neraka. Dalilnya ada. Di surat apa? Surat Ibrahim. Ayat keberapa? Ayat yang ke-23, 24. Allah menceritakan iblis di depan Allah dan di depan seluruh jin dan manusia di padang mahsyar berpidato. Intinya iblis menyatakan, saya tidak bisa kalian salahkan sepenuhnya, karena saya hanya mampu menggoda, saya hanya mampu merayu, tapi saya tidak kuasa memaksa kalian. Yang membuat kalian celaka, yang paling bisa membuat kalian sesat dan masuk neraka bukan saya, tetapi nafsu yang ada di tubuh kalian. Fala talumuni, maka oleh karena itu tidak pantas kalian terlalu mempersalahkan saya. Walumu anfusakum, tapi salahkan, anfus itu jamak daripada nafsu. Salahkan nafsu-nafsu kalian yang ada dalam tubuh kalian. Itu pembelaan iblis, setan pada diri mereka, karena mereka terlalu dituntut nanti pada hari kiamat. Jadi mereka pidato, dan Allah abadikan isi pidato itu dalam Al-Quran. Saya buktikan, wahai Bapak Ibu, dan kita semua juga pasti membenarkan dan percaya, selama bulan Ramadan, hadis sahih mengatakan seluruh setan diikat di penjara. Betul? Iya tuh Pak. Seluruh setan diikat dan di penjara. Idza jaa Ramadan, apabila Ramadan sudah datang, suffidatis syayatin, seluruh setan-setan dibelenggu, diseret, dimasukkan ke dalam penjara, ditahan selama Ramadan. Wa ghulliqat abwabu jahannam, seluruh pintu-pintu neraka jahanam ditutup rapat-rapat. Wa futtihat abwabul jannah, seluruh pintu-pintu surga dibuka selebar-lebarnya. Pertanyaan adalah, lalu kalau memang setan-setan diikat selama bulan Ramadan, kenapa di siang Ramadan, di malam Ramadan masih banyak orang-orang yang kesetanan? Betul? Banyak orang-orang yang masih berperangai seolah setan itu tidak pernah terikat, seolah setan masih ada. Nah, ini jawabannya. Yang membuat manusia bisa seperti kesetanan adalah nafsu yang ada di dalam tubuh-tubuh mereka. Kita tadi terhenti di pembahasan tentang siapakah yang bekerja di bulan Ramadan membuat manusia seperti kesetanan. Jawabannya nafsu. Nah, wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, sekarang kesimpulan kita sudah bulat ya, sudah sepakat kita sama-sama,
Tidak ada yang mampu membuat manusia sesat melebihi nafsu. Kalau setan sudah dibuktikan oleh Allah, di bulan Ramadan diikat, tapi manusia di dalam tubuhnya ada nafsu, dan nafsu itu tidak diikat. Allah tidak mengikatnya. Lalu siapa yang mengikat nafsu? Hendaknya yang punya badan. Kita. Saya ceritakan sedikit kepada Bapak Ibu, perjalanan penciptaan nafsu. Ketika Allah berfirman setelah nafsu diciptakan, apa kata Allah kepada nafsu? Dan Allah maha tahu ya, Allah maha tahu nafsu itu makhluk jenis apa. Nafsu itu makhluk sejenis pembangkang, karengkang, kareh kapalo mada. Itulah yang nafsu. Allah ciptakan dia, dipanggil oleh Allah. Hai nafsu, katakan, siapa kamu dan saya ini siapa menurutmu? Jawaban nafsu, dan Allah sudah tahu apa yang akan dijawabnya. Saya adalah saya, engkau adalah engkau. Lalu Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat masukkan dia. Letakkan dia di neraka selama 1000 tahun. Setelah diletakkan di neraka, dikeluarkan lagi, ditanya lagi oleh Allah, nafsu, sekarang bagaimana? Katakan, kamu siapa? Dan menurut kamu saya ini siapamu? Apa kata nafsu? Tidak ada apa-apa di antara kita. Saya adalah saya, kamu adalah kamu. Coba cari lihat Pak, madanya. Kemudian Allah berkata lagi, hai malaikat, bawa kembali dia ke dalam neraka jahanam, tapi letakkan di dalam ruangan zamharir. Ruangan zamharir ini adalah sebuah ruangan dalam neraka jahanam yang maha dingin. Masuk manusia sebesar gunung ke dalamnya, sampai ke tulang sumsum manusia itu pecah-pecah saking dinginnya zamharir itu. Dimasukkan 1000 tahun. Setelah itu dikeluarkan kembali. Allah tanya lagi, bagaimana nafsu? Sudah kamu sadari kamu itu siapa dan saya siapa? Dan Allah maha tahu ya apa jawaban nafsu berikutnya. Nafsu sekali lagi menjawab, saya adalah saya, engkau adalah engkau. Lah nampak tuh Pak, Bu, seperti apa yang nafsu itu? Luar biasa. Tidak pernah mau jerah dan kapok. Tapi karena Allah yang menciptakan nafsu, maka Allah maha tahu titik kelemahan nafsu. Maka Allah katakan kepada malaikat, hai malaikat, sekarang letakkan dia di sebuah ruangan, jangan beri apa yang dia mau, tahan semua keinginannya, dan yang paling penting, buat dia lapar, hauskan dia. Baru beberapa hari melolong-lolong nafsu ini. Lewat 10 hari sudah memohon-mohon kepada Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, engkau pencipta alam semesta, engkau yang menciptakan diriku, beri aku makan, beri aku minum. Masih kata Allah, jangan diberi dulu, sedikit saja, jangan buat dia kenyang, sedikit saja, jangan dia buat lepas dahaganya, kasih sedikit saja minum, kasih sedikit saja makan. Menjerit lagi, ya Allah, sudah lewat 20 hari, ya Allah, tolong berikan hamba makan, beri hamba minum. Ya Allah, engkau maha pengasih, engkau maha penyayang. Ya Allah, aku mengaku aku adalah makhlukmu dan engkau adalah sang penciptaku. Kasih makan sedikit lagi, kasih minum sedikit, tapi lebih sedikit dari yang tadi. Sampai ke tingkat nafsu berkata, ya Allah, engkau adalah Rabbul Alamin, saya ini ciptaanmu, saya ini makhlukmu, milikmu, saya hambamu, engkaulah yang kami sembah. Baru dilapihan di Allah. Setelah dilepaskan, langsung nafsu sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan nafsu mengucapkan, asyhadu an la ilaha illallah, engkaulah Rabbul Alamin, aku adalah makhlukmu, aku adalah ciptaanmu, milikmu, aku adalah hambamu, budakmu, engkaulah sang penciptaku, engkaulah sang pencipta alam semesta, engkaulah yang sama-sama kami sembah, tidak ada sekutu bagimu. Coba saya lihat Pak, Bu, dengan apa nafsu dijinakkan? Dengan apa? Dengan apa? Laparkan dia, hauskan dia, jangan ikuti apa yang dia mau.
kendalikan dia. Maka Allah Maha tahu masa yang cukup untuk membuat nafsu kembali tertakluk, yaitu hanya butuh 30 hari lebih kurang.